Desaku telah lama dilanda kekeringan, padahal ini sudah masuk musim penghujan. Kami selalu membutuhkan banyak air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan satu-satunya yang menyelamatkan kami di kondisi ini ialah sumur milik Pak Yanto. Keluarga Pak Yanto dikenal pemurah dan baik hati. Selain kaya raya, ia menjadi satu-satunya pemilik sumur yang di masa kekeringan seperti ini. Air di dalamnya tetap saja mengucur deras, itu memang aneh. Namun kebutuhan sering menghindarkan manusia untuk mengomentari hal-hal yang tak terlalu mendesak. Setiap hari ketika azan maghrib mulai menjelang, sumur tua yang terletak di teras belakang rumah Pak Yanto ini masih selalu dipenuhi antrian. Banyak dari mereka membawa ember besar untuk menimba air, membawanya pulang ke rumah masing-masing untuk kebutuhan selama beberapa hari, dan sebagaimana layaknya bos, Pak Yanto menunggui orang-orang yang berjubelan itu di teras rumahnya yang bersih dan mewah. Namun, asal kalian tahu, ia tak pernah meminta satupun penduduk untuk membayar air yang mereka ambil dari sumur tua itu. Sejak kapan sumur ini dibuat, Pak? Tanyaku pada suatu sore ketika mengantri mengambil air seperti biasa. Aku kurang tahu, sumur ini peninggalan nenek moyangku, jelas Pak Yanto ringkas. Setelah menjawab pertanyaanku, ia langsung beranjak dan masuk ke dalam rumah. Terlihat tak tertarik dengan obrolan yang kusodorkan. Di tengah kondisi yang kaya raya, tak ada satupun penduduk yang tahu profesi apa yang sebenarnya digeluti Pak Yanto. Sebelumnya, ia memang membuka toko kelontong, namun itu hanya berlangsung selama beberapa tahun dan toko itu lantas ditutup. Sekarang praktis, Pak Yanto tak memiliki pekerjaan, namun tetap saja kehidupannya dan keluarga tampak amat tercukupi. Ia sama sekali tak kelihatan sebagai orang yang melarat oleh para penduduk. Pak Yanto dipandang sebagai lelaki yang memperoleh keberuntungan sepanjang waktu. Hingga pada suatu hari, sebuah kejadian menjawab kegelisahan yang selama ini terpendam di hati kami. Para warga desa, ketika sekumpulan penduduk sedang berjubelan mengantri air di sumur Pak Yanto seperti biasa, tiba-tiba dari dalam sumur tercium bau yang amat sangat menyengat. Pada saat kejadian itu, aku pun sedang berada di sana. Oleh hidungku, bau tersebut tercium seperti anyir darah, jelas sekali. Setelah pertama kali aku menyebarkan tentang bau apa yang aku rasakan ke orang yang berada di sampingku. Informasi itu lantas merembet ke semua yang ada di sana. Kegaduhan pun tak dapat dihindari. Para penduduk berlarian meninggalkan sumur itu sambil berteriak, "Darah, darah!" Luar biasanya, setelah sampai di rumah masing-masing, kami mendapati air yang sebelumnya diambil dari sumur Pak Yanto berubah menjadi darah. Semuanya, selain kegaduhan desa kami pada saat itu, dirundung ketakutan yang amat sangat. Akhirnya apa yang terjadi saat itu terjawab oleh salah seorang tua yang dikenal sebagai kiai di desa kami. Ia mengatakan sebuah kalimat dengan amat ringkas dalam sebuah kesempatan saat para penduduk berkumpul di masjid. Menjawab apa yang selama ini kami takutkan. Sumur itu menjadi tempat membuang korban pembunuhan di masa penjajah. Sekarang tempat itu digunakan sebagai pesugihan Pak Yanto. Mendengar penjelasan sang kiai, kami semua merinding. Pantas saja Pak Yanto yang pengangguran itu tampak amat kaya dan selalu beruntung.